Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Gimana kabarnya teman-teman kelas 4? Semoga sehat ya. Puasanya juga semoga lancar. Semoga ibadah kita, puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Mister akan menjelaskan tentang pengukuran sudut. Nah, alhamdulillah ini adalah bab terakhir di pelajaran math. Nah, pengukuran sudut ini sebenarnya sudah kalian pelajari di kelas 3 ya. Ini ada beberapa yang diulang, ada juga beberapa materi tambahan. Makanya perhatikan baik-baik. Dan pengukuran sudut ini ya kita pelajari tujuannya untuk menentukan ukuran sudut serta mengukur sudut pada bangun datar. Nah, nanti kita akan belajar macam-macam sudut, kemudian bagaimana cara mengukur sudut sama menghitung besar sudut dari bangun datar. Oke, langsung saja. Di sini ada pengertian dan bagian-bagian sudut. Sudut itu adalah titik yang terbentuk dari dua garis lurus yang bertemu. Nah, itu artinya sudut. Nah, ini Mister contohkan ada garis satu, nah ada dua garis lurus yang bertemu. Nah, di sini ada titik ya, titik yang terbentuk dari dua garis yang bertemu. Nah, ini dinamakan dengan sudut. Nah, terus ini namanya titik sudut. Nah, di sini Mister gambarkan ada huruf A, B, C. Nah, berarti kalau kita menamakan sudut ini, kita sebutnya sudut B, A, C. Bukan A, B, C, tetapi B, A, C atau C, A, B. Nah, begitu ya cara menamakan sudut. Jadi, untuk yang titik sudutnya itu berada di tengah. Nah, di sini ada titik sudutnya berarti berada di huruf A, ya ini titik sudut. Kemudian ada bagian lain. Apa itu? Yaitu kaki sudut. Nah, kaki sudutnya berarti yang ini nih, yang dari A ke C dan A ke B. Nah, itulah bagian-bagian sudut. Yang pertama titik sudut, kemudian ada kaki sudut. Kaki sudut berarti garis AC dan AB. Nah, sehingga ketika ditulis, nah ini sudut CAB bukan ABC ya. Jadi CAB atau BAC. Jadi bagian titik sudutnya itu ditulis di tengah. Nah, kemudian cara penulisan agar dibaca sudut menggunakan simbol ini kayak gini, seret-seret gitu ya. Sudut CAB atau sudut BAC. Nah, itu untuk penulisan sudut. Kemudian kaki sudutnya berarti garis AB nih, AB, kemudian AC. Nah, itu kaki sudutnya. Kemudian ada titik sudut berarti titik A. Ini jelas ya, gampang ini. Nah, kemudian ada dua garis ini. Kita bantu. Kemudian ada huruf X, Y, Z. Nah, coba bagian-bagiannya dulu. Kira-kira titik sudutnya tuh di titik apa? Ya, gampang, titik Y. Kemudian kaki sudutnya berarti, nah ini kaki sudutnya berarti YZ sama YX. Nah, itu bagian-bagian sudut. Nah, jika kita tulis berarti seperti ini. Sudut XYZ atau ZYX ditulis, ini tanda sudut XYZ atau ZYX. Nah, kaki sudutnya berarti YX, ini YX sama YZ. Kemudian titik sudutnya adalah Y. Nah, selanjutnya ada pengukuran besar sudut dengan satuan baku. Nah, satuan baku yang digunakan untuk mengukur sudut itu menggunakan busur derajat. Nah, ini mungkin kalian sering melihat ya, atau sudah pernah melihat. Nah, ini namanya busur derajat penggaris untuk mengukur besar sudut. Oh ya, di sini ada bagian-bagian busur derajat ya. Apa aja? Yang pertama, nah di sini nih, titik ini itu namanya titik pusat ya, titik pusat dari busur derajat. Nah, titik ini digunakan untuk
meletakkan titik sudut dari bangun yang akan kita ukur besar sudutnya. Nah, jadi harus diletakkan di titik ini. Kemudian ada bagian kedua yaitu garis alas. Nah, ini jadi mengukur besar sudutnya ini garisnya harus ada di garis ini. Garis alas bukan yang di luar tapi yang di dalam. Nah, kemudian di sini ada skala 0 derajat. Nah, skala 0 derajat ini dibagi dua ya. Ada yang skala luar. Nah, ini skala luar 0 sampai 180. Kemudian dari sebelah kanan juga ada skala 0. Nah, ini namanya skala dalam. Nah, 0 sampai 180. Jadi kalau kita mengukur besar sudutnya dimulai menggunakan skala luar, ya artinya nolnya dari sini berarti kita menggunakan skala luar, hasilnya juga yang di bagian luar yang dilihat. Kalau menggunakan skala dalam dimulai dari 0 ini berarti hasilnya juga angka-angka yang di dalam. Begitu ya, jangan sampai menggunakan skala luar nolnya di sini tapi kita melihatnya angka yang di dalam. Nah, itu salah ya. Jadi kalau menggunakan skala luar yang kita perhatikan ya angka-angka luar. Kalau nolnya dimulai dari dalam ya berarti kita melihatnya angka-angka yang dalam. Nah, ini contohnya. Di sini ada sudut A, B, C. Kita ukur berapa sudut dari bangun ABC ini. Nah, kemudian kita himpitkan, jajarkan garisnya yang mendatar di alas busur ya, bukan di bagian penggaris yang paling bawah, tetapi sejajar dengan alas busur yang ada angka nolnya. Nah, ini karena sudutnya menghadap ke arah kanan, maka kita dimulainya dari 0 ya. Nolnya itu berarti kita menggunakan skala yang dalam. Nah, berarti besar sudutnya berapa? Jangan lupa juga titik sudutnya kita letakkan di titik pusat busur derajat. Nah, ini kita letakkan di pusat busur. Nah, kemudian baru dilihat hasilnya. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini kan ada angka 50 dan 130. Kira-kira yang betul itu yang 130 atau 50? Nah, yang betul adalah yang 50 derajat. Kenapa yang 50 derajat? Ya karena dimulainya dari skala dalam nih, atau nolnya tuh yang 0 di dalam. Nah, kalau yang 130 itu kalau dimulai dari 0 yang skala luar gitu ya. Jadi cara membacanya seperti itu. Jika nolnya di dalam berarti ya kita hasilnya pun angka yang di dalam. Nah, begitu. Nah, coba lagi. Nah, ini ada lagi. Nah, sekarang sudutnya itu menghadap ke sebelah kiri. Nah, kita berarti menggunakan, ini jangan lupa diluruskan nolnya di skala luar ya, atau maka hasilnya pun kita lihat angka yang di luar. Angka berapa nih? 120, bukan 60. Kalau 60 tuh jika dimulai dari 0 ini. Ini kan dimulai dari angka 0 yang di luar. Berarti hasilnya pun yang di luar. Hasilnya berarti besar sudut PQR adalah 120 derajat. Nah, begitu. Nah, kemudian ini di sini ada ABC lagi. Nah, ini menggunakan skala dalam. Nah, ini berarti besarnya sudut 70. Nah, ini skala 0 luar. Ini 0 bagian luar berarti 110. Nah, kemudian ada yang garisnya itu tidak lurus atau miring. Nah, kalau miring ya kita tinggal sesuaikan saja penggarisnya. Nah, contoh nih ini sudut JKL. Nah, kita nolnya itu diletakkan menggunakan skala luar. Berarti besar sudutnya adalah ini berapa nih? 30 derajat. Jadi sesuaikan busur derajatnya sesuai posisi sudut yang akan diatur. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis sudut. Nah, jenis-jenis sudut ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama sudut lancip, sudut siku-siku, sudut lurus, dan sudut tumpul. Nah, dari jenis-jenis sudut ini, sudut yang mudah, ya sangat mudah diingat adalah sudut lurus dan sudut siku-siku. Nah, sudut lurus jelas besarnya itu 180 derajat. Kemudian sudut siku-siku adalah sudut yang tegak lurus.
Nah, besar sudutnya itu 90 derajat. Kemudian ada sudut lancip dan sudut tumpul. Kalau sudut lancip itu ya sudut yang besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Nah, atau bisa dikatakan juga sudut lancip itu adalah sudut yang besarnya itu lebih kecil dari sudut siku-siku. Ya, ini kan sudut siku-siku kan tegak lurus. Nah, sudut lancip ini sudutnya besarnya lebih kecil dibanding siku-siku. Nah, itu namanya sudut lancip. Nah, kalau sudut tumpul, sudut yang besarnya 90 dan atau sampai ya sampai 180 derajat. Nah, atau bisa dikatakan juga sudut tumpul adalah sudut yang besarnya itu lebih besar dibanding sudut siku-siku. Tengah 90 derajat itu siku-siku. Kalau lebih kecil, lebih garisnya ke sini berarti lancip. Nah, kalau besarnya lebih besar, lebih ke sini garisnya, ini seperti ini berarti tumpul. Oke, langsung saja. Nah, di sini ada macam-macam dari jenis-jenis sudut tadi. Nah, kalau sudut lurus itu jelas ya, tidak usah dicontohkan lagi. Nah, ini ada macam-macam sudut siku-siku. Nah, ini tegak lurus, kemudian tegak lurus tapi posisinya itu dirotasikan. Nah, ini jangan bingung. Biasanya kalau sudut siku-siku itu ada tanda seperti ini. Tetet nih, itu artinya sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Nah, ini miring tapi ada tanda seperti ini. Nah, kalau ada tanda seperti ini artinya sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Nah, kemudian ada sudut lancip. Sudut lancip itu sudut yang besarnya dari 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, atau lebih kecil dari sudut siku-siku. Nah, ini ada 22,5 besar sudutnya lancip. Lancip. Nah, lancip 45 derajat sampai 88 derajat. Ya, 89 pun masih termasuk sudut lancip. Nah, kalau garis yang satunya sudah melebihi angka 90, nah itu berarti sudut tumpul. Nah, ini jelas nih sudut tumpul, tapi belum lurus ya. Kalau lurus itu sudah 180. Ini terus ini, terus ini. Nah, terus ini ada yang bisa menjadi jebakan, ya ini hampir seperti sudut siku-siku, tapi ini agak miring-miringnya tuh keluar atau menjauh dari 0 derajat. Nah, berarti kalau lebih besar dari 90 itu namanya sudut tumpul. Nah, selanjutnya ada pengukuran sudut segitiga. Nah, ini perlu diketahui bahwa kalau bangun segitiga itu memiliki 3 sudut. Ya, di sini ada segitiga A, B, C. Berarti sudutnya ada sudut A, sudut B, sama sudut C. Nah, jika semua sudut segitiga ini digabungkan atau dijumlahkan, yaitu hasilnya adalah 180 derajat. Nah, ini kalian harus ingat-ingat. Jadi, semua jumlah sudut pada bangun segitiga ya itu adalah 180 derajat. Nah, ini apa ini 180 derajat. Nah, coba kita perhatikan bangun segitiga ini. Nah, kenapa 180 derajat? Nah, kalau dipotong, ya ini sudut A nih dipotong, terus sudut C dipotong, sudut B dipotong, terus digabungkan menjadi 180 derajat. Nah, ini ada segitiga sama sisi, sudutnya 60, karena sama sisi berarti 60 derajat semua, 60 dikali 3 ya 180 derajat. Kemudian di sini ada segitiga siku-siku ya, sudut A, sudut B ditambah sudut C itu sama dengan 180 derajat. Nah, jadi ingat 180 derajat. Nah, kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini ada segitiga siku-siku. Ya, sudah diketahui sudut yang pertama yang atas ini adalah 60 derajat. Kemudian ada sudut yang lancip. Nah, ini 30 derajat. Ya, kenapa sudut lancip? Karena sudut yang besarnya antara 0 sampai 90 derajat. Nah, gimana cara menentukan sudut ini? Ya, caranya ya berarti semua jumlah sudut segitiga kan 180 derajat. Ya, berarti kita tinggal masukkan 180 derajat dikurang 60 dikurang 30 sama dengan 90.
Nah, jadi besar sudut ini ya adalah 90 derajat. Nah, coba lagi. Nah, ini ada segitiga yang berbeda. Di sini ada 70 derajat. Sudut A 70 derajat, sudut C 30 derajat. Berapakah besar sudut B? Nah, caranya sama. Berarti ingat semua jumlah sudut segitiga kan 180. Berarti 180 dikurang 70 dikurang 30 sama dengan 80 derajat. Berarti besar sudut B adalah 80 derajat. Nah, terus lanjut. Nah, di sini ada bangun segitiga, siku-siku. Nah, kalau di sini yang diketahui itu cuma satu. Nah, gimana dong? Nah, berapa besar sudut yang di sini nih, yang di pojok atas? Nah, di sini kan tadi Mister sudah jelaskan, kalau ada tanda seperti ini artinya sudut apa? Sudut lancip, tumpul, apa siku-siku. Nah, kalau ada tanda seperti ini berarti artinya sudut siku-siku. Berapa besar sudutnya? 90 derajat. Nah, berarti tinggal dimasukkan. Berarti sudah diketahui dua besar sudutnya, yaitu 30 dan 90 derajat. Nah, kita masukkan 180 dikurang 90 dikurang 30. 90 tahu dari mana ya? Dari sini, karena siku-siku. Jadi sama dengan 60. Berarti sudut di sini adalah 60 derajat. Nah, itu ya. Jadi rumusnya adalah semua jumlah sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Nah, ini diingat-ingat. Nah, selanjutnya di sini ada bangun segi 4. Nah, rumusnya sama ya, hanya yang membedakan kalau jumlah semua sudut segitiga itu 180 derajat. Nah, kalau jumlah semua sudut segi 4 adalah 360 derajat. Nah, ini ingat-ingat. Segi 4 itu bukan hanya persegi sama persegi panjang ya, tetapi juga ada belah ketupat, layang-layang, terus trapesium dan jajar genjang. Yang segi banyak sisinya itu ada 4. Nah, itu segi 4. Nah, coba kita langsung saja ke soalnya. Nah, ingat rumusnya, jumlah semua sudut segi 4 itu 360 derajat. Contoh soal. Nah, di sini ada bangun ya. Di sini sudah diketahui besar sudutnya 109 derajat. Pesertanya dulu. 190 derajat ini termasuk sudut lancip, tumpul atau siku-siku? Termasuk sudut tumpul ya, karena besar sudutnya 109 derajat. Kemudian di sini 96, tumpul atau lancip? Tumpul ya, karena di atas 90. Nah, kalau yang ini 70 derajat itu lancip karena di bawah 90. Nah, berapakah sudut X? Ya, berarti rumusnya tinggal 360 dikurang 109 dikurang 96 dikurang 70, atau bisa juga 360 dikurang ini 109 ditambah 96 ditambah 70, itu juga bisa. Gitu ya, ini caranya. Nah, 360 ini dikurang ya, ini yang di dalam kurung itu ditambahkan dulu boleh, 19 ditambah 70 ditambah 96 itu sama dengan 275. Nah, kemudian 360 dikurang 275 derajat sama dengan 85 derajat. Jadi besar sudut X adalah 85 derajat. Kemudian ada bangun lagi. Nah, di sini ada 105 derajat, 75 derajat. Ini ada tanda seperti ini. Kemudian berapakah besar sudut B? Nah, ingat di sini hanya ada dua yang diketahui. Nah, tapi kita bisa mengetahui sudut yang ini. Ini kan ada tanda seperti ini, artinya berarti sudut siku-siku. Berapa besar sudutnya? Yaitu 90 derajat. Berarti tinggal dimasukkan 360 dikurang, boleh ditambahkan semua dulu. 105 ditambah 75 ditambah 90. Kemudian untuk mengurangi 360. Nah, ini
Caranya juga bisa 360 dikurang 105 dikurang 75 dikurang 90, itu juga bisa. Hasilnya sama saja, terserah kalian enaknya mau pakai yang mana gitu ya. Terus kemudian setelah ditambah dikurangkan 360 dikurang 270 sama dengan 90 derajat. Jadi besar sudut B adalah 90 derajat. Nah, lanjut. Di sini ada bangun, kemudian diketahui sudutnya hanya di sini 1 ya, 62 derajat sudut B. Berapakah sudut C? Nah, ingat kalau ada tanda seperti ini artinya sudut siku-siku, besarnya 90. Berarti tinggal dimasukkan 360 ya dikurang 90 dikurang lagi 90 dikurang 62 sama dengan 118. Jadi besar sudut C adalah 118 derajat. Nah, begitu ya. Sangat mudah jika kalian hafal rumusnya, kemudian teliti menghitungnya, tidak usah buru-buru agar hasilnya tepat. Nah, itu saja penjelasan dari Mister. Jika kurang paham, silahkan diulang-ulang videonya atau ditanyakan ke Mister langsung. Sekian, apabila ada kata-kata Mister yang salah atau yang kurang berkenan, Mister mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.